Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwahyuni dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Di sini saya akan membacakan materi atau menjelaskan dan memaparkan materi yang berjudul silabus pembelajaran dengan mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Romhani Magister Pendidikan. Di dalam silabus pembelajaran, saya akan membahas tentang pengertian silabus pembelajaran, prinsip silabus pembelajaran, tahapan silabus pembelajaran, dan komponen beserta format yang terdapat di dalam silabus pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian. Apakah yang dimaksud dengan silabus pembelajaran? Menurut Dr. E. Mulyasa, Magister Pendidikan, silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran, yang mana di dalam kelompok mata pelajaran ini terdapat kompetensi dasar, standar kompetensi, indikator, alokasi waktu penilaian, dan bahkan sumber belajar yang mana dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Kemudian, prinsip pengembangan silabus. Ada 8 prinsip pengembangan silabus. Yang pertama, ilmiah. Apa itu yang dimaksud dengan ilmiah? Ilmiah yaitu bagaimana materi harus sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan teori keilmuannya oleh pendidik kepada peserta didik. Yang selanjutnya yaitu relevan, di mana penyajian harus sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, kondisi emosional, atau bahkan karakteristik dari peserta didik tersebut. Selanjutnya yaitu sistematis, di mana prinsip pengembangan silabus tersebut harus tersusun dan saling berhubungan dari tiap-tiap komponen prinsip pengembangan silabus tersebut. Yang keempat yaitu konsisten, di mana asas-asas dari setiap komponen silabus ini harus sesuai. Yang kelima yaitu memadai. Yang dimaksud memadai adalah cakupan indikator harus cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang keenam yaitu aktual dan kontekstual, di mana cakupan indikator, materi, pengalaman, dan sistem penilaian harus diperhatikan dengan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi di dalam kehidupan terkini. Selanjutnya yaitu fleksibel, di mana seluruh komponen silabus dapat mengakomodasi baik peserta didik, pendidik, ataupun dinamika yang terjadi pada saat ini. Yang terakhir yaitu menyeluruh, di mana setiap komponen silabus harus mencakup seluruh ranah kompetensi yang akan dicapai. Yang selanjutnya yaitu tahapan pengembangan, di mana ada 3 yang harus diperhatikan di dalam tahapan pengembangan. Yang pertama yaitu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar, di mana di dalam mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar ini yang harus diperhatikan yaitu urutan dan keterkaitan dari setiap komponen yang akan dicapai. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi materi pembelajaran, di mana di dalam mengidentifikasi materi pembelajaran ini bagaimana materi pembelajaran yang akan menunjang pencapaian kompetensi dasar, baik itu potensi dari peserta didik, karakteristik atau kebermanfaatan dari dari materi yang akan dicapai. Selanjutnya yaitu melakukan pemetaan kompetensi, di mana di dalam pemetaan kompetensi ini kita harus dapat mengidentifikasi, mengelompokkan, menyusun, dan bahkan mengembangkan dari setiap komponen yang akan dicapai. Yang selanjutnya yaitu komponen silabus, di mana komponen itu adalah suatu bentuk penjabaran yang memuat pokok-pokok pikiran, yang mana di dalam tersebut mencakup juga
Yang pertama yaitu kompetensi apa yang hendak dicapai oleh pendidik, kemudian bagaimana cara memfasilitasi peserta didik, dan bagaimana mengetahui tingkat pencapaian dari peserta didik. Selanjutnya, komponen silabus, ada 8 komponen silabus. Yang pertama yaitu identifikasi, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, indikator, jenis penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Identifikasi, bagaimana kita sebagai peserta didik harus dapat mengidentifikasi materi apa yang akan diberikan. Selanjutnya yaitu standar kompetensi, di mana standar kompetensi ini adalah seperangkat kompetensi yang akan dibakukan dan harus dicapai siswa sebagai hasil dari pembelajaran. Yang ketiga yaitu kompetensi dasar, di mana KD tersebut merupakan kemampuan minimal pada setiap peserta didik di setiap mata pelajaran yang harus dicapai oleh siswa. Kemudian yang selanjutnya yaitu materi pokok, di mana materi pokok ini beberapa materi yang harus dipelajari oleh peserta didik. Yang kelima yaitu indikator. Indikator yaitu penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai dengan perubahan perilaku siswa, misalnya perubahan perilaku dari tidak bisa menjadi bisa. Selanjutnya yaitu jenis penilaian. Di dalam jenis penilaian silabus ini dapat ada beberapa penilaian, bisa secara tes maupun non-tes. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, alokasi waktu, di mana alokasi waktu ini adalah jumlah mata pelajaran atau jumlah minggu efektif di setiap pertemuan dengan peserta didik. Yang terakhir yaitu sumber belajar, di mana sumber belajar ini adalah rujukan, objek, atau bahan yang digunakan untuk kegiatan atau proses belajar mengajar. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang implementasi kurikulum yang mencakup kegiatan pembelajaran. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, kelompok musyawarah guru mata pelajaran, atau pusat kegiatan guru dan dinas pendidikan. Dalam implementasinya, di silabus dijabarkan dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti oleh masing-masing guru. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.